Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Ya, puji Tuhan. Kita sama Pak Marbun dan Ya, semuanya selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan. nanti itu Bos Syapati Bu Marbun ya. Ya, betul ya. Baik. Ya, terima kasih untuk lagu-lagu pujian kita yang sudah kita naikkan bersama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, seperti rusa yang selalu merindukan sungai, haus akan firman-Mu ya Bapa. Demikianlah jiwa kami, demikianlah hati kami selalu merindukan Engkau ya Bapa. Karena itu pagi hari ini kami pertama-tama bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh baik, yang selalu membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar untuk mengucap syukur kepadamu dan memuji-muji namamu melalui lagu-lagu pujian yang sudah kami angkat bersama. Terima kasih Bapa, diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang sudah berkenan bersama-sama kami dalam ibadah pagi ini. Terpuji namamu ya Tuhan, karena kami selalu diperlengkapi oleh firman kebenaran-Mu dan sukacita kami semakin dipenuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan bagi kita semua. Dan terima kasih untuk kesediaan hati kita semua untuk selalu bersama-sama memuji-muji Tuhan kita Yesus Kristus. Terkhusus di pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ya kita akan masuk pada bagian Galatia pasal 5 yang akan membawa kita untuk mempelajari banyak hal Bapak Ibu Saudaraku yang akan mengoreksi ya kehidupan kita yang lama, ya yang merugikan kita, dan kita akan bersyukur karena ada kehidupan yang baru yang selalu membawa keberuntungan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 akan menjadi pokok bahasan kita beberapa hari ke depan Bapak Ibu Saudaraku, yang akan mengoreksi banyak hal yang akan memberikan kita gambaran Bapak Ibu Saudaraku bagaimana kita menjauhkan diri dari perbuatan daging yang sangat nyata, yang telah nyata dikatakan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dulu ya Saudara di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19. Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita, firman Tuhan, dan kita akan membaca sama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Galatia pasal 5 ayat 19 ya, yang harus kita hindarkan, kita jauhkan dari kehidupan kita. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Saudara-saudara, ya begitu banyak hal yang akan kita pelajari dari 3 ayat yang sangat luar biasa, memberikan rincian daripada perbuatan daging yang dikatakan telah nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara, aku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu persatu kita akan mengupas secara tuntas bagian ini. Saudara, beberapa hari yang ke depan kita akan banyak membicarakan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif yang dinyatakan di sini untuk kita bisa mengenali, menandai supaya kita menjauhkan diri dari setiap perbuatan-perbuatan daging yang telah nyata. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak belajar tentang prinsip-prinsip hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mempunyai pegangan yang kuat, ya. Kita mempunyai pandangan yang dan keyakinan yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudaraku, tentang kehidupan kita yang baru, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjauhkan diri dari setiap perbuatan daging. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah tentunya ya di sini kita diperhadapkan kepada kenyataan yang tidak bisa ditutupi lagi, bahwa Paulus katakan perbuatan daging itu bukan ilusi, itu bukan hanya hayalan, tetapi itu adalah perbuatan yang sungguh-sungguh nyata, ya, sehingga orang-orang percaya harus waspada, ya Bapak Ibu Saudara. Perbuatan daging ini benar-benar nyata dan ini tidak bisa dianggap main-main. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita sebagai orang percaya, orang kudusnya Tuhan, ya tentunya Allah mau kita hidup selaras dengan panggilan kita, ya Bapak Ibu Saudara, panggilan kita yang kudus di dalam Kristus Yesus. Karena itulah identitas kita yang baru. Amin. Dan jangan lupa juga bahwa Alkitab mengatakan bahwa ada masa lalu kita yang kelam. Ya, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena itu, saudara-saudaraku, tidak heran lagi bahwa kita dapat menyaksikan setiap hari, ya setiap saat, Bapak Ibu Saudara, ya kita bisa mengetahui dari berbagai media informasi, ya saudara-saudaraku, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagaimana perbuatan daging yang sangat nyata dan yang sangat merusak kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya saya menyebut pada pagi hari ini, menyatakan dengan kata lain, ya bahwa ada dosa-dosa favorit daripada orang-orang yang sangat nyata, saudara-saudaraku, yang harus kita waspadai orang-orang percaya supaya tidak menjadi batu sandungan. Ya, jadi ya Bapak Ibu dengarkan baik-baik apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Ya, pada pagi hari ini kita memulai sesuatu yang sangat penting dan yang sangat darurat dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat, yang sangat merusak kehidupan manusia dan bahkan di dalam kesaksian daripada kekristenan, ya yang menyebut dirinya pengikut Kristus, ini tidak luput dari kenyataan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di situ dikatakan tadi,
Ya, lihat Bapak Ibu Saudara, urutan daftar yang pertama, dosa-dosa favorit daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang di luar Kristus. Yang pertama dikatakan tadi apa, Bapak Ibu Saudara? Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Yaitu percabulan. Jadi dimulai dari satu perbuatan dosa ya yang sangat mengancam dan sangat merusak kehidupan manusia, baik dulu ya sekarang maupun yang akan datang. Dosa percabulan ini, Bapak Ibu Saudara, inilah dosa yang paling ya merusak daripada kehidupan manusia, kehidupan yang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku setiap hari bisa kita saksikan melalui kita lihat dalam pemberitaan-pemberitaan di media televisi, di media sosial, ya saudara-saudaraku, bahwa perbuatan percabulan ini bukan lagi suatu rahasia, dan ini sudah menjadi ya satu berita yang tidak ada habis-habisnya. Dan saudara-saudaraku, kita bisa lihat melalui iklan-iklan di televisi, ya di pameran-pameran produk, pakaian, mobil, makanan, minuman, Bapak Ibu Saudara, selalu melibatkan daripada penampilan-penampilan daripada wanita yang ditampilkan sebagai seperti produk barang jualan yang dianggap Bapak Ibu Saudaraku hal-hal yang biasa, tetapi itu adalah sangat melecehkan daripada kaum wanita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kepolisian, Bapak Ibu Saudara, di kepolisian itu ada namanya satu pelayanan ya, unit perlindungan perempuan dan anak. Ya, jadi ada PPA, ya, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, ya, dari kekerasan seksual, kekerasan percabulan terhadap perempuan dan anak-anak makin marak terjadi di masyarakat Bapak Ibu Saudara. Ya, itu terlebih lagi di Indonesia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyaksikan hal yang sangat memprihatinkan ini, ya. Bagaimana perempuan-perempuan itu dilecehkan, dan bagaimana anak-anak juga itu banyak menderita trauma karena perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang terdekatnya, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan sangat miris dan sangat mengerikan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun dikatakan bahwa manusia itu sangat taat beragama, dan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, banyak juga guru-guru agama, ya, guru-guru agama yang menyebut dirinya adalah sebagai tokoh-tokoh yang mengajarkan agama. Justru mereka yang terlibat di dalam perlakuan kekerasan seksual, ya, yang mengakibatkan penderitaan kepada anak-anak asuhnya, anak-anak didiknya, dan mereka berkedok mengadakan satu kelas pendidikan, tetapi disitulah justru mereka melakukan pelecehan-pelecehan yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus sebagai percabulan, dosa percabulan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak peduli agama apapun di dunia ini, saudara-saudaraku, tentang percabulan ini, dosa percabulan ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa ditemukan di dalam diri manusia, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Meskipun mengatasnamakan bahwa orang-orang yang taat beragama, ya saudaraku, tetapi
kita tahu bahwa dosa percabulan ini adalah dosa yang sangat luar biasa, mematikan, ya, dan sangat memalukan di kalangan orang-orang yang menyebut mereka adalah orang-orang yang beragama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan sekali lagi inilah dosa yang paling favorit, yang paling nyata. Maka kita lihat tidak heran Paulus memberikan urutan yang pertama, perbuatan daging yang sangat merusak kehidupan manusia. Galatia 5 ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sebagai orang-orang kudus kita, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus mewaspadai. Ya, harus benar-benar ya menjaga agar kesaksian kita, kekudusan kita di dalam Kristus tidak lagi dicemari oleh dosa-dosa favorit orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, maksud daripada tujuan daripada Yesus Kristus mati di atas kayu salib adalah untuk mematikan perbuatan daging itu. Amin. Mematikan perbuatan dosa. Itulah maksud dan tujuan daripada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, supaya kita hidup di dalam kehidupan kebangkitannya yang kudus. Untuk selama-lamanya kita bisa diberikan kesempatan untuk hidup melayani Tuhan di dalam kemurnian, di dalam kebenaran-kebenarannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan sebangsa dan negara kita sampai kewalahan Bapak Ibu Saudaraku untuk menangani tentang kekerasan, ya, kekerasan seksual terhadap wanita dan anak-anak, ya, unit-unit perlindungan, ya, dibentuk supaya bisa membela, bisa menjaga supaya kekerasan terhadap wanita dan anak-anak itu di negara kita ini bisa benar-benar diminimalisir, bisa dihindarkan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat Saudaraku, tidak mungkin manusia itu mampu mengatasi sendiri dosa-dosa yang disebutkan, dosa-dosa percabulan, dosa-dosa kecemaran, dan dosa-dosa hawa nafsu. Karena Saudaraku, kita sudah belajar beberapa kali, karena itu melekat di dalam tubuh jasmani manusia, maka hanya dengan kuasa Roh Kudus itu bisa dimatikan, dan hanya dengan kuasa Roh Kudus manusia itu bisa tertolong supaya tidak kembali ke kekubangan, tidak dikatakan supaya tidak seperti anjing kembali kepada muntahnya sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk melawan dosa itu tidak mungkin bisa mampu manusia dengan pikirannya sendiri. Hanya karena pertolongan, hanya karena dengan bijaksana, hanya dengan kuasa daripada Roh Kudus, manusia bisa dibebaskan dari perbuatan percabulan dan kecemaran dan hawa nafsu yang disebutkan tadi di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi justru orang-orang yang fanatik beragama, yang banyak melakukan Bapak Ibu Saudaraku pelecehan terhadap wanita, terhadap anak-anak Bapak Ibu Saudaraku, dan itu tidak menjadi rahasia lagi dari pemandangan sehari-hari yang bisa kita dengarkan dari berita-berita, informasi, ya, yang merupakan satu perbuatan yang sangat menyedihkan di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka
kita diajar oleh firman Tuhan supaya jangan sampai orang-orang percaya, jangan sampai orang-orang kudusnya Tuhan terlibat di dalam perbuatan-perbuatan daging ini, ya, dan yang mengakibatkan batu sandungan yang sangat menyedihkan terhadap kesaksian Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di dalam firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap fokus dan kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan setiap hari, amin. Kita butuh firman Tuhan yang mengajar kita setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita terhindar dari berbagai macam perbuatan daging yang tidak bisa dirahasiakan lagi oleh masyarakat umum, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang kudusnya Tuhan, kita tetap menjaga kekudusan kita di dalam kehidupan kita yang baru ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus memperingatkan di sini, ya, kepada jemaat Galatia. Sebabnya, ya, perbuatan-perbuatan daging itu, kecemaran, hawa nafsu dan percabulan, dan berbagai macam daftar yang disebutkan di sini, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai rincian daripada bahwa perbuatan dosa itu tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap main-main, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sungguh-sungguh nyata perbuatan daging itu telah membawa kerusakan yang sangat besar di dalam kehidupan manusia, sehingga Rasul Paulus mengajar kita, firman Allah mengajar kita, mesti kita harus selalu meningkatkan kepekaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus meningkatkan kepekaan kita terhadap godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kita, menjatuhkan kesaksian kita, karena iblis itu masih bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang durhaka, dikatakan, ya, melalui orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak taat kepada firman Allah, orang-orang yang berdosa. Dikatakan bahwa iblis itu masih terus bekerja dan akan menjatuhkan kehidupan manusia supaya tidak melihat akan kebaikan Tuhan, tidak bisa mengalami kehidupan yang kudus di dalam Kristus, ya, supaya kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, rusak sejadi-jadinya, dan supaya pekerjaan Allah dirusak oleh iblis, oleh setan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, setiap orang kudusnya Tuhan, setiap orang percaya, ya, harus mengambil sikap, ya, berani untuk berubah, untuk senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi, ya, itu sebabnya di dalam Alkitab ini bukan hanya hal-hal yang baik yang dituliskan. Di dalam Alkitab ini bukan hanya hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya, hanya kekudusan yang diceritakan atau yang dituliskan di dalam Alkitab ini, dan juga perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kecemaran, dan hal-hal bahkan yang sangat menjijikkan, itu semuanya dituliskan di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Bukan supaya Alkitab ini menjadi kumpulan daripada cerita-cerita yang tidak senonoh, tetapi, ya, bahwa di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun, ya, orang-orang menyembunyikan perbuatan-perbuatan perzinahan yang mereka lakukan, ya, percabulan yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tipuan-tipuan yang mereka lakukan di tempat-tempat tersembunyi,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang luput dari hadapan Allah, dan tidak satu pun manusia yang dapat menyembunyikan dosa-dosanya. Nah, itu sebabnya Alkitab itu mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, informasi tentang dosa-dosa favorit daripada manusia yang berdosa, itu semuanya dicatat di dalam Alkitab. Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bukan supaya kita meragukan firman Allah, tetapi supaya manusia itu percaya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang bisa disembunyikan. Baik terang maupun gelap, itu semuanya nyata. Ya, dicatat di dalam Alkitab. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya suatu saat, ya, tiba masanya penghakiman yang akan datang, tidak ada manusia yang dapat berdalih. Ya, tidak ada manusia yang bisa dibenarkan karena alasan-alasan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan semua harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Tidak satu pun yang luput dari, ya, penghakiman yang akan datang, karena semuanya, ya, baik yang positif maupun yang negatif sudah dicatat di dalam Alkitab. Tinggal manusia mau mengikuti yang mana. Ya, mau mengikuti kasih karunia Tuhan, maka hidupnya akan hidup di dalam kekudusan Kristus. Kalau manusia memilih untuk hidup menurut daging, maka kehidupannya akan menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi sangat luar biasa, Saudaraku, kalau Rasul Paulus merinci di sini tentang perbuatan-perbuatan daging yang dikatakan sungguh nyata. Itu bukan hanya hayalan. Itu jangan dianggap sebagai mainan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, perbuatan dosa, ya, percabulan, itu jangan dianggap sebagai satu percandaan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu jangan menganggap bahwa itu adalah, ya, sebagai satu hal yang bisa dipermainkan. Seperti dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang yang sangat rusak kehidupannya, yang merusak pikirannya, Bapak Ibu Saudaraku, mempermainkan tentang hal-hal, ya, permainan tentang percabulan, tentang perzinahan, dan tentang dikatakan hawa nafsu, yang dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dibiarkan saja untuk memuaskan diri mereka untuk hidup di dalam dosa. Harus dipertanggungjawabkan suatu saat di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada satu orang pun yang luput dari penghakiman yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semuanya ini timbul dari mana? Ya, kerusakan-kerusakan, perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, semuanya itu, ya, diperingatkan oleh Rasul Paulus, tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan. Itu sudah beberapa kali disuarakan oleh firman Tuhan. Saya sudah sering menyampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan. Ya, jangan merasa sudah sangat kuat di dalam kehidupan ini, di dalam pergaulan, di tengah-tengah masyarakat itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Paulus sudah mengingatkan pergaulan yang buruk akan merusakkan, ya, kebiasaan yang baik. Itu sudah merupakan sudah terbukti dan sangat terbukti, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa kalau kita salah bergaul, kalau anak-anak kita salah bergaul, kalau seorang suami salah bergaul, seorang istri salah bergaul, Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menyebabkan, ya, maka tidak heran kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, betapa rusaknya, ya, kehidupan manusia itu, dan mereka berani untuk melakukan berbagai macam dosa perzinahan,
berbagai macam dosa percabulan, dan berbagai macam dosa-dosa favorit yang mereka anggap itu adalah sebagai hal yang biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya telah dicatat survei membuktikan bahwa perceraian di dalam rumah tangga tidak terkecuali Bapak Ibu Saudaraku di dalam kehidupan yang menyebut dirinya adalah orang-orang Kristen. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku sekarang ini, ya tidak ada ubahnya, tidak ada berbeda dengan agama-agama yang lain. Ya, saudaraku, mereka mempertontonkan. Kita bisa lihat di media sosial Bapak Ibu Saudaraku, di medsos, ya bisa kita dengar berita-berita, ya berita-berita selebritis misalnya Bapak Ibu Saudaraku, berita di televisi. Tidak ada bedanya, semua agama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang luput dari kecemaran, tidak ada yang luput dari berita tentang perceraian, ya berita tentang perzinahan, berita perselingkuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan tidak peduli ya apapun jabatan, tidak peduli apapun pekerjaan daripada manusia itu, di semua kalangan Bapak Ibu Saudaraku, bahkan ya yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, ya tidak luput juga kita bisa mendengar dosa-dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan itu terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini tidak bisa dianggap main-main. Tidak bisa dianggap bahwa ini adalah sepele tentang dosa percabulan, dosa perzinahan ini Bapak Ibu Saudaraku. Dilakukan oleh orang-orang di tempat-tempat tersembunyi, tapi tidak bisa disembunyikan karena dikatakan sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai, akan pada akhirnya akan tercium juga baunya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Karena itulah ya peringatan daripada Rasul Paulus di sini, agar setiap orang percaya harus bertumbuh terus di dalam kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, karena kita tidak berasal, kehidupan kita tidak bersumber daripada dunia ini, bukan dunia yang menyelamatkan hidup kita, dan bukan manusia yang menentukan masa depan kita, dan bukan manusia yang menyediakan segala apa yang kita perlukan, dan bukan manusia yang memberkati kehidupan kita. Maka kita harus ya tetap tunduk kepada kehendak Allah. Maka kita harus terus ya Bapak Ibu Saudara memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pernah berpikir ya orang-orang beragama Kristen Bapak Ibu Saudaraku ya sangat miris sekali ya. Ya mereka menyebut diri sebagai orang Kristen, tetapi di sanalah terjadi kesombongan, ya perpecahan, ya iri hati, dengki, perselisihan, pertengkaran, ya pembunuhan, ya tipu muslihat, korupsi, ya pejabat-pejabat yang mengatakan bahwa dia adalah sebagai penegak hukum. Bapak Ibu Saudara, seorang hakim yang baru-baru ini kita dengar juga ya dia menerima sogokan untuk membebaskan orang yang bersalah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu agamanya apa Bapak Ibu Saudaraku? Itu agamanya agama Kristen. Ya, saudara-saudaraku, tidak ada pengecualian, tidak ada perbedaan Bapak Ibu Saudaraku. Agama tidak akan menjamin manusia menjadikan lebih baik. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena keinginan daging itu begitu kuat. Itu hanya bisa sedikit diredam oleh karena undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat undang-undang itu juga melanggarnya. Ya, jadi tidak ada yang bisa dipercaya. Ya, kekuatan manusia tidak mungkin bisa mengubah hidupnya hanya karena pertolongan Roh Kudus. Amin.
Hanya karena kasih karunia Allah kita bisa diubahkan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita terus belajar untuk mengenali akan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Kebenaran-kebenarannya itulah yang memerdekakan kita. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Bahwa kebenaran-kebenaran Allah itulah yang bisa membebaskan kita dari ketidakberdayaan oleh karena daging, oleh karena kita masih hidup di dalam tubuh jasmani yang lemah ini. Bapak Ibu Saudaraku, satu-satunya cara bagi kita hanya bisa berubah oleh hikmat Allah. Amin. Kita hanya bisa berubah, kita hanya bisa menjadi lebih baik karena kita menjalani kehidupan sesuai rancangan, sesuai rencana daripada Allah, bahwa hidup kita yang sudah ditebus ini adalah hidup untuk kita persembahkan, bukan untuk disia-siakan dan bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang kudus, kesaksian yang benar, dan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku diperingatkan itu? Oleh sebab pertama-tama kita lihat karena kekeliruan akan pemahaman tentang kasih karunia Allah itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai hal yang negatif di dalam hubungan persekutuan antar jemaat, orang-orang yang percaya di Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran kasih karunia Allah. Karena kalau kita tidak berpegang teguh kepada ketaatan akan firman kasih karunia Allah ini, saudaraku, ingatlah, keinginan daging sudah mengintai, dan itu akan menjatuhkan orang-orang percaya yang menganggap sepele. Orang-orang yang percaya yang tidak mau belajar dengan benar kepada firman Allah. Maka orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Yesus pun tidak ada yang kebal. Mereka juga akan bisa dikuasai oleh keinginan daging, dan itu akan sangat merusak kesaksian daripada kehidupan yang benar yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita mengetahui setiap hal dalam kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Kita penting, Bapak Ibu Saudaraku, secara mendalam, lebih berakar lagi di dalam kebenaran firman Allah. Karena disitulah kita bisa mendapatkan kekuatan menghindarkan diri kita dari berbagai macam dosa yang sangat merusak kehidupan manusia. Supaya kita bisa memberikan keteladanan, memberikan contoh kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu, kepada sanak saudara, famili, dan lingkungan di mana kita tinggal dan bersama-sama dengan siapa kita berkumpul. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya karena kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka kita selalu bisa menjaga kesaksian kita, menjaga perkataan-perkataan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya tetap benar dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus memperingatkan di sini betapa berbahayanya keinginan daging itu, saudara, yang sangat merusak itu, yang menjauhkan bahkan orang percaya dari keinginan untuk taat kepada kehendak Roh Kudus. Maka saudara-saudara dan saya harus dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kita harus memberikan pikiran kita terbuka untuk diperbaharui oleh setiap kebenaran-kebenaran firman Allah yang dibukakan kepada kita,
supaya kekudusan Kristus yang besar itu, supaya kehidupan kita yang ditebus, kehidupan kita yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, bisa terus diperbaharui dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang lain, melihat agar dapat melihat kebaikan Tuhan, melihat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, akan kasih yang sempurna yang mempersatukan kita. Amin. Yang mempersatukan kita di dalam damai sejahteranya, yang selalu menghadirkan sukacita di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita, ya, di dalam lingkungan di mana kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya, ya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pelayanan kita. Tuhan mau supaya kekudusan Kristuslah yang harus menjadi pusat pembicaraan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan membicarakan hal-hal yang disembunyikan oleh orang-orang yang hidup di dalam keinginan daging, yang ingin memuaskan keinginan daging mereka, karena mereka menganggap mereka bisa menyembunyikan perbuatan-perbuatan mereka, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hidup kita transparan, hidup kita nyata, ya, hidup kita adalah terang dan bukan kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang memberikan diri kita untuk selalu diuji oleh kenyataan-kenyataan, dan kita melihat bahwa kenyataannya adalah Tuhan selalu menolong hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi tidak ada yang bisa ditutup-tutupi Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya nyata di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita yang kudus di dalam Kristus itulah yang harus terus bersinar. Ya, itulah kehidupan yang terus menyala, Bapak Ibu Saudaraku, supaya melalui kesaksian kita, melalui perkataan-perkataan dan pemberitaan kita yang sesuai dengan kekudusan Kristus, maka saudara-saudaraku, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hidup kita semakin diberkati olehnya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan membicarakan, mendiskusikan, dan juga membahas, mengupas lagi lebih dalam. Beberapa hari ke depan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masih disuguhkan dengan pembahasan tentang perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bukan rahasia lagi seperti saya sudah sampaikan tadi. Bahkan di kalangan kekristenan, bahkan di kalangan persekutuan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, sebagaimana kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di jemaat Korintus, ya, di sanalah terjadi justru dosa-dosa favorit, dosa percabulan itu, Bapak Ibu Saudaraku, begitu luar biasa, sangat menyakitkan, sangat menyandung, dan sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan bersyukur kepada Tuhan sebab kita mempunyai kesempatan untuk berani berubah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, berani berubah sesuai dengan pimpinan daripada tuntunan Roh Kudus, sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Saudara dan saya, semua orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, supaya selaras dengan status kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, maka kita juga harus menampilkan perilaku kehidupan kita di dalam kekudusan Kristus, dan untuk itu kita harus bersandar pada firman-Nya. Amin. Kita harus bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran firman-Nya, karena kita tidak mampu mengubah hidup kita. Kita tidak bisa menghindarkan segala godaan-godaan dunia ini, kecuali kita menyerahkan diri kita untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Tuhan
memberikan kita kekuatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara, supaya sepadan, supaya sesuai dengan kesaksian kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita, supaya kekudusan Kristus yang sempurna itulah yang bercokol di dalam hati kita, yang bercokol di dalam pikiran kita, dan yang terus membawa perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang melihat, menyaksikan, dan menerima akan kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima menjadi kesaksian bagi semua orang, agar semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, inilah awal di mana kita akan membicarakan, akan mendiskusikan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, Bapak Ibu Saudaraku, secara tuntas bagaimana kita diperingatkan, ya, sungguh-sungguh diperingatkan di dalam persekutuan kita orang percaya, persekutuan yang kudus. Jangan ada batu sandungan lagi tentang dosa-dosa perzinahan, tentang dosa-dosa perselingkuhan, dosa-dosa yang membawa akar pahit dan yang merusakkan, ya, pikiran daripada manusia. Jangan terjadi lagi di dalam persekutuan kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Tetapi sebaliknya, biarlah kekudusan Kristus, biarlah firman Allah yang menjadi pokok pembicaraan kita. Ya, biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi favorit kerinduan dan sukacita serta keinginan-keinginan kita untuk setiap hari. Kita rindu agar firman Allah itulah yang terus memenuhi hati dan pikiran kita, yang menguasai hidup kita, supaya kita bisa membawa berita kabar baik ini, ya, berita kasih karunia, berita tentang kasih Allah yang sempurna, berita keselamatan hidup yang kekal, bisa kita saksikan kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Terpujilah Allah kita kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang membawa kekudusan, yang mengajar kami hidup di dalam kesucian hidup Kristus, supaya menjadi semakin nyata bahwa kekudusan-Mu lah yang menjadi nyata dalam kehidupan kami, karena kami tahu godaan-godaan dunia ini begitu kuat dan luar biasa menjatuhkan manusia, supaya manusia tidak hidup di dalam terang-Mu, di dalam terang firman-Mu. Maka kekuatan daging itu berusaha, maka perbuatan-perbuatan daging itu menarik banyak orang kembali kepada kehidupan kegelapan. Dan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus, ingin menghindarkan dan menjauhkan kehidupan kami dari kegelapan. Sebab saat ini kehidupan kami adalah kehidupan yang kudus, hidup kami adalah hidup terang di dalam Tuhan, hidup di dalam kemuliaan-Mu, di dalam kuasa kebangkitan-Mu, di dalam kemenangan-kemenangan-Mu terhadap dosa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kekuatan baru untuk duduk bersama-sama dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, kekudusan-Mu ya Bapa. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami, Engkaulah yang menguatkan hati kami, Engkaulah yang memperlengkapi kami Tuhan, supaya kami terus dikuatkan dan kami terus dimampukan untuk menyaksikan kekudusan-Mu ya Bapa. Diberkatilah semua saudara-saudara kami, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Itulah yang kami beritakan setiap hari kepada semua orang, menjadi kesaksian yang hidup dan sumber sukacita
damai sejahtera bagi kehidupan kami, kehidupan keluarga kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita bersyukur sebelum kita sebentar ini kita akan menggunakan hak pilih kita. Ya, kita harus datang ke TPS tempat pemungutan suara yang sudah disediakan. Sebagai orang-orang percaya, kita juga harus menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin-pemimpin di setiap kota di mana kita tinggal. Ya Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Akan jumpa kembali besok pagi. Ya, salam.